Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di program acara Langit Lokagana, channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Pada kali ini, admin akan berbagi info tentang fenomena alam yang akan terjadi pada malam nanti ya, tanggal 13 peralihan ke tanggal 14 ya. Apakah itu? Yaitu fenomena yang akan terjadi pada malam nanti yaitu adalah hujan meteor Perseid ya. Hujan meteor Perseid. Ini dia. Hujan meteor Perseid ini merupakan sisa debu dari komet 109P atau biasa disebut Swiss Turtle. Hujan meteor ini terjadi mulai tanggal 17 Juli sampai 24 Agustus dengan puncak puncak hujan meteor pada tanggal 13 Agustus nanti malam ya. Nanti malam. Nah, ini dia. Hujan meteor ini dinamakan Perseid karena berada di konstelasi Perseus. Perseus ya, ini dia. Konstelasi itu apa? Yaitu kumpulan bintang atau kumpulan rasi bintang ya. Ini dia. Nah, dinamakan Perseid karena berada atau muncul di sekitar rasi bintang atau konstelasi Perseus. Ini dia. Ya, untuk keterangannya, intensitas maksimum hujan meteor ini dapat dilihat sekitar 100 meteor per jam ya. Ini nanti intensitasnya bisa dilihat per jamnya sekitar 100 meteor. Nah, hujan meteor ini dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Bisa dicatat bahwa nanti di Sabang, hujan meteor Perseid itu dapat dilihat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk lintang utara, wilayah-wilayah atau kota-kota di Indonesia yang berada di lintang utara atau ini yang kalau Indonesia itu Pulau Sabang ya yang paling utara itu dapat dilihat pukul 11 malam nanti waktu Indonesia Barat dan selintangnya ya kota-kota yang berada di lintang utara. Sedangkan di Indonesia yang titik selatannya yaitu Pulau Rote itu dapat dilihat pada hujan meteor dapat dilihat pada pukul 1 malam ya atau selintang ini atau kota-kota yang berada di lintang selatan. Kota-kota di Indonesia yang berada di lintang selatan. Nah, itu nanti hujan meteor dapat disaksikan hingga 20 menit sebelum matahari terbit. Kita kembali. Nah, hujan meteor di Indonesia, oh, sebentar ya, sebentar. Kita setting waktunya. Ini dia. Nah, di tanggal 13 pukul ini admin memakai setting di Yogyakarta ya, berarti di lintang selatan, di kota-kota di wilayah Indonesia di lintang selatan. Tadi di lintang selatan hujan meteor Perseid dapat dilihat pukul 1 ya, pukul 1 tanggal 14, 1 malam. Ini dia, sekitar ini. Nah, nanti jadi kira-kira nanti di wilayah Indonesia, lintang selatan, di kota-kota di selatan garis khatulistiwa terutama ya, itu nanti dapat melihat hujan meteor Perseid sekitar pukul 1 malam dengan ketinggian maksimum itu 20,9 derajat ya. Ya sekitar seginilah. Itu nanti berada di timur laut ya, northeast letaknya. Jadi ini sisi timur, timur, nanti agak ke utara ya. Ini dia. Di sekitar sini nanti. Ini dia. Nanti munculnya di ketinggian 20,9 derajat ya, northeast di sisi timur laut. Dan untuk wilayah Sabang
dan ataupun kota-kota di Indonesia yang berada di lintang utara atau di sebelah utaranya garis khatulistiwa dapat melihat fenomena hujan meteor ini pada pukul 11 malam nanti malam ya. 11 malam dengan ketinggian yang lebih tinggi lagi. Ketinggian hujan meteor ini yang berada di Sabang ataupun di utaranya garis khatulistiwa itu sekitar 37,8 derajat. Untuk karena mengingat eh, ketinggiannya yang terbatas ya, kalau di sebelah selatan garis khatulistiwa itu cuma apa dengan ketinggian 20,9 seperti ini ya. Sedangkan di utara garis khatulistiwa itu lebih tinggi lagi, paling sekitar segini ya. Nah, itu karena ketinggiannya terbatas, bukan berada di zenith, bukan seperti di zenith seperti ini ya, gini. Itu jadi intensitas Anda dapat melihat hujan meteor itu berkurang. Kalau berada di zenith, itu fullnya itu Anda dapat melihat sekitar 100 meteor per jam. Karena ketinggian terbatas, itu Anda diprediksi cuma berkurang dari 100 menjadi 36 meteor kalau di kota-kota di sebelah selatan garis khatulistiwa ya karena ketinggiannya terbatas. Sedangkan utara di wilayah utara garis khatulistiwa itu dari 100 meteor yang Anda dapat lihat per jam itu berkurang menjadi sekitar 61 meteor per jam. Jadi di wilayah Aceh ataupun di Pontianak sebelah utaranya lagi atau Medan atau mana lagi Sulawesi Utara itu Anda dapat melihat sekitar 61 meteor per jam intensitas hujan meteor perseit ini. Dan nanti kemungkinan juga bisa atau mungkin sedikit kurang terlihat mengingat nanti malam itu adalah bulan berada di zenit ya. Bulan berada di zenit. Ini dia. Habis purnama ya. Jadi nanti malam itu suasananya cerah kalau tidak tertutup awan ataupun hujan ya. Itu sebenarnya nanti malam masih terhitung purnama ya. Masih terhitung purnama. Yaitu ini umur bulan sekitar 16 hari. 16 hari. Jadi sangat terang. Nah, karena bulan dalam kondisi purnama, habis purnama, itu malam itu terang, maka kemungkinan hujan meteor perseit itu kurang begitu jelas ya, kurang begitu terlihat atau penglihatan kita nanti terbatas ya. Nah, sebagai tambahan info lagi, hujan meteor perseit ini dapat dilihat tanpa bantuan alat optik ya. Jadi Anda dapat melihat tanpa alat bantu optik ataupun teleskop dengan mata telanjang. Kecuali Anda jika ingin mengabadikan dalam bentuk video ataupun foto, Anda bisa menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Itu dia. Nah, saat pengamatan, pastikan ini ya sebagai catatan ya, jika Anda ingin melihat fenomena hujan meteor perseit ini, pastikan pengamatan Anda saat mengamati itu pada kondisi cerah ya, cuaca cerah dan bebas dari penghalang. Anda berada di lokasi yang bebas dari penghalang, terutama ke arah northeast ya, timur laut ya. Ini dia, northeast. Nanti hujan meteornya berada di antara timur dan utara ya, atau timur laut, northeast ini dia. Itu terutama di arah timur laut itu bebas dari penghalang seperti bangunan yang ataupun bangunan ya terutama bangunan apalagi kalau ada bangunan tingkat itu kan pasti terhalang ataupun pohon ya. Kalau bisa melihat itu di tanah yang lapangan atau persawahan itu gitu ya. Ataupun jika Anda punya rumah lantai dua bisa melihat dari lantai dua. Untuk diketahui juga catatannya ya, jika pengamatan Anda itu tertutup awan, kondisi langit di sekitar kota Anda atau wilayah rumah Anda tidak begitu cerah ya. Ada awan, lalu malam nanti itu ketika hujan meteor ini terjadi, bulan itu berada di zenit dalam kondisi habis purnama ya, umur 16 hari.
maka semakin besar kecerahan langit malam dan tertutup awan, itu maka akan semakin berkurang intensitas meteornya ya, sebagai catatan. Hujan meteor ini dalam kondisi normal dapat dilihat per jamnya 100, sekitar 100 meteor yang dapat dilihat. Tapi karena hujan meteor perseit ini pada ketinggian hanya sebatas 20,9 ya, di selatan garis khatulistiwa itu, di sekitar ketinggian 20,9 derajat, dan di sebelah utara garis khatulistiwa sebesar 37, karena ada keterbatasan, tadi sudah berkurang ya dari 100 meteor per jam, itu sekitar 36 atau 61 meteor per jam. Nah, ini masih dapat berkurang lagi mengingat nanti malam itu dalam kondisi masih bulan purnama ya, habis bulan purnama. Itu bisa berkurang apalagi kalau tertutup awan ya, gitu. Admin ulangi lagi, hujan meteor Perseid ini dapat dilihat di arah timur laut pada ketinggian 20,9 ataupun 37 dari ufuk. Itu tergantung lokasinya. Dan nanti untuk wilayah Indonesia bagian selatan atau lintang selatan itu dapat melihat sekitar pukul 1 malam. Sedangkan di lintang utara, wilayah Indonesia yang berada di lintang utara, atau ya di sebelah utaranya garis khatulistiwa itu dapat melihat lebih cepat lagi, yaitu pukul 11 malam. Nah, demikianlah sementara ini info yang dapat admin terangkan mengenai fenomena alam yang akan terjadi pada nanti malam, yaitu hujan meteor perseit. Semoga dapat membantu Anda semua yang antusias atau ingin mengamati hujan meteor ini atau yang suka astronomi. Ya, mohon maaf jika admin mempunyai salah kata atau belibet dalam menjelaskannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lokagana TV karena nanti admin akan menjelaskan berbagai info lagi, clue ataupun hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi adik-adik semua atau bagi masyarakat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.